Selamat datang para viewers. Di video kali ini kita akan membahas soal Pak Ignatius Jonan, sebut sebagai orang yang mentransformasikan BUMN di PT KAI hingga bisa seperti sekarang dengan laba yang tinggi. Jadi Pak Ignatius Jonan ini lahir 21 Juni 1963 di Singapura, namun besar di Surabaya. Sejak muda Pak Jonan dikenal unik. Dia bukan tipe siswa yang terlihat rajin, bahkan mengaku tidak terlalu suka sekolah. Tapi nilainya akademisnya itu tetap bagus, jadi nggak disepelekan soal masalah kuliahnya. Jadi SMA-nya itu di SMA Katolik Santa Luis 1 Surabaya, dan kuliah sarjananya itu di Akuntansi Universitas Airlangga, lulus sekitar 1985. Lalu setelah lulus sarjana, beliau lanjut kuliah S2 di Tufts University, jurusan Hukum dan Diplomasi. Yang menariknya nih, dia termasuk mahasiswa yang lulus cepat di angkatannya. Nah, Pak Ignatius Jonan ini kalau dilihat-lihat sebagai orang yang santai tapi kelihatan cerdas, serta nggak terlalu terlihat ambisius. Namun apa yang dikerjakannya, hasilnya itu harus maksimal. Di cerita ini, itu terbukti pas beliau megang PT KAI. Makanya kalau kita lihat, beliau ini mengejar yang namanya efisien. Jadi, Pak Jonan itu sebenarnya bukan orang transportasi atau yang mengurusi transportasi lah. Justru beliau berasal dari dunia keuangan yang memulai karir sebagai akuntan dan investment banker, berkarir di Citigroup Indonesia hingga posisi managing director. Lalu pada tahun 2009 ia ditunjuk Menteri BUMN menjadi Direktur Utama PT KAI. Ya, disinilah mulai berbenah PT KAI di tangan beliau. Pada saat itu, Menteri BUMN-nya adalah Pak Sofyan Djalil. Ini keputusan yang gila pada saat itu karena Pak Jonan nggak punya background sama sekali dunia transportasi yang udah disebut tadi. Jadi mungkin penilaian sebagian orang pada saat itu Pak Jonan nggak akan paham dan nggak akan mampu soal transportasi pada saat itu. Nah, nyatanya gimana? Mari kita kulik. Jadi Pak Jonan masuk ke PT KAI, kondisinya bisa dibilang pada saat itu rusak total. Perusahaan merugi sekitar 82,6 miliar di tahun 2008. Kereta yang kotor, kumuh, dan tidak manusiawi, banyak gerbong yang rusak, dan juga SDM internal yang nggak disiplin pada saat itu. Penumpang berdesakan, bahkan masuk lewat jendela, serta ada yang di atap kereta. Akibatnya, ada tuh yang meninggal akibat serangan listrik. Dan bahkan Pak Jonan sempat bilang, hampir ingin menyerah dalam 3 bulan pertama. Faktanya, dari banyak tantangan di atas, beliau beresin satu persatu tuh. Perubahan KAI dimulai dari hal yang sederhana. Ternyata perubahannya itu dari toilet kereta yang dibuat lebih manusiawi dan tidak buang langsung dari rel. Fokus utama beliau, perbaikan SDM dulu nih, baru ke sistemnya. Gaya kepemimpinan beliau yang tegas, disiplin, dan tidak kompromi, sehingga yang nggak kuat dengan disiplin dan tegas tadi, mereka tuh akan tereliminasi gitu. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun, dimulai dari 2009 tadi sampai dengan 2014-an, hasilnya itu luar biasa. Jumlah penumpang yang naik sekitar 50%, angkutan barangnya meningkat drastis. Kemudian stasiun jadi bersih dan tertata. Nggak ada lagi penumpang yang naik lewat jendela. Dan awalnya yang rugi, PT KAI itu berubah drastis menjadi perusahaan transportasi yang sehat dan menguntungkan. Transformasi ini bahkan mengubah persepsi publik dari transportasi kelas bawah itu jadi layak dan manusiawi. Nah, setelah itu PT KAI ini mulai berbenah di era beliau. Hingga kini bisa menyetorkan laba bersih sekitar 2,2 triliun pada tahun 2024. Tak hanya membaik dari sisi keuangan, aset KAI juga tuh tumbuh signifikan dari 52,2 triliun di tahun 2020 dan menjadi 97,1 triliun di tahun 2024. Jadi kisah Pak Ignatius Jonan ini ngajarin kita beberapa hal penting. Background yang beliau miliki itu bukan segalanya. Dia bukan orang transportasi, tapi bisa mengubah KAI, perbaiki manusia dulu baru sistemnya. Dan SDM-nya adalah kunci utama perubahan. Perubahan besar itu dimulai dari hal kecil dan sederhana. Bahkan dari toilet kereta api yang nggak pernah kepikiran sama sekali. Disiplin dan ketegasan itu penting. Tanpa itu, perubahan itu cuma wacana. Pelajaran untuk kita semua sebagai pemimpin ini kita bisa ambil dari sikap Pak Ignatius Jonan. Dari seorang banker menjadi pemimpin yang mengubah wajah transportasi Indonesia. Pak Ignatius Jonan membuktikan perubahan besar tidak butuh latar belakang yang sempurna, tapi butuh keberanian untuk bertindak.
Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.